Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Raihan Batola, teman-teman. Hari ini saya di Transmigrasi UPT Abumbun Jaya di Kecamatan Sungai Tabuk. Kita bertemu dengan saudara kita ini dari warga transmigrasi di sini, transmigran asal Purwodadi. Mungkin kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Sekalian kita ngobrol-ngobrol, melihat-lihat tanaman beliau ini. Sangat subur, teman-teman. Kita ngobrol langsung dengan beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, namanya siapa, Pak? Pak Siman. Pak Siman. Asalnya dulu saking pundi, Pak? Saking Purwodadi. Purwodadi, kecamatannya pundi, Pak? Kecamatannya Pulau Kulon. Pulau Kulon. Desane Sidoarjo, Pucang Anom. Sidoarjo, Pucang Anom. Trani tahun berapa dulu, Pak, ke sini, Pak? Ulun kada tran apa itu? Ulun itu ada tran merantau aja anyar 2014 ulun. Oh, merantau terus tinggal di daerah transmigrasi ini sini sejak 2014. Nggih. Sebelum di sini di mana dulu, Pak? Langsung dari Jawa ya. Oh, memang dari Jawa menuju ke sini. Ada informasi dari teman gitu kah, Pak? Itu kan Pak Rosdi itu kan paman ulun yang jalur 3 itu. Oh, jadi ada keluarga di sini, nyusul di sini Ya. melihat ada peluang, Pak ya. Nggih. Jadi oh, mantap ini. Jadi ilmu dari Jawa dibawa ke sini nih. Jadi selama 7 tahun di sini memang fokus bertani, Pak. Petani aja nggih. Oh. Di rumah itu jalur 3 itu. Oh, sambil buka toko juga. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi peluang di transmigrasi cukup bagus, Pak ya. Alhamdulillah. Kalau selama di sini, Pak, nih 7 tahun terakhir yang cukup menjanjikan atau peluang yang menurut Bapak ini cukup bagus di sini apa, Pak? Atau yang sudah Bapak alami saat ini? Kayaknya dari paling jagung, lombok, tomat. Kalau bani kan setahun sekali. Kalau Yang padi nyata setahun ya sekali sini, Pak ya. tomat itu, terus lombok, jagung, kayak itu aja. Terong, pokoknya ya khususnya sayur lah. Kalau bani kan setahun sekali itu aja. Jadi Bapak dulu ke sini awal itu beli lahan kah, Pak? Bawa modal banyak dari Jawa atau gimana, Pak? Ada ya merantau biasa itu. Merantau, pinjam lahan, Pak? Ya numpang ini kan numpang masih numpang. Oh, ini dua. punya orang. Yang Jadi nukar itu yang di sana itu aja, yang jalur 5 itu. Lahan. Jadi untuk di transmigrasi ini, Pak ya, asal kita mau rajin atau mau kita datang, tanya-tanya ada aja, Pak ya, Ada lahan aja, yang numpang ada aja banyak masih nganggur itu. teman-teman di sana, teman, lihat lahan sangat luas. Itu masih nganggur banyak, numpang banyak. Oh, banyak. jadi numpang semua nih sekepeng ini. banyak. Sehektar. Luasnya berapa ini, Pak? Ya sekepeng itu kira-kira ya 25 borong lah. 3/4 hektar, Pak ya? Ya nggih. Nggak nyewa sama sekali nih, Pak. Ada. Pinjam, betul-betul pinjam, Pak ya, gratis ya, Pak, Tapi insya ini Allah. apa itu? Biasanya kada tahun yang kemarin tuh ini mulai ini 700 aja ini semalam. Sewanya 700.000 1 tahun. Iya. Menurut Bapak murah apa mahal itu, Pak? Ya murah. Murah ya, Pak ya. Bawa tomat sekali aja udah. Tomat boleh. 1 kali panen anu, Pak ya. Ya, Nutup ya, Pak. 1 kali mutek aja udah boleh. Kalau satu Ini, Pak, sudah pernah panen yang tomat yang ini belum? Kayaknya belum, Pak ya. belum banyak ini paling seminggu lagi lah paling. Prediksi, Pak, kalau lihat tingkat kesuburan berdasarkan pengalaman Bapak ini luasan 1/4 mungkin ada, Pak, hampir 1/4 ya. Ya kira-kira 1/4 seperempatan hektar. ini. Nggih. Biasanya, Pak, kalau luasan segini sekali panen berapa, Pak? Biasanya ya sekali mutek itu kalau pertengahan tuh biasa 1 ton, biasa 1 ton 1 kintal. Tapi Satu kali anu. sekali mutek. Satu red satu musim apa satu? Ada sekali mutek aja ini misalnya mutek karena udah pertengahan itu mutek pertama karena kan dikit paling 50 kilo 60 kedua karena bisa sepikul setengah ketiga bisa 30 Di puncak panen sampai 1 ton lebih. wah, kali 7.000 8.000 aja. Harga normal, harga mahal lagi sampai di atas 10.000. Jadi perkiraan ini Lumayan, Pak ya. semuaan paling sekitar 3 tonan lebih lah, kurang lebihnya 3 Kurang lebih targetnya panen 3 ton. Iya, tapi enggak tahu. Mudah-mudahan masih ya. bagus di atasnya kan masih banyak. Ini kalau lihat subur, Pak. Adakah, Pak, penanganan khusus di lahan rawa gambut seperti di daerah transmigrasi ini, Pak, supaya ini subur, teman-teman? Nih bibit apa nih, Pak? Terong. Penanganan khususnya apa, Pak, supaya tanaman subur di sini kan terkenal masam tanahnya karena sering terendam. Kalau orang sini kan harus pakai apa itu kapur, tapi ulun ternyata ini nanam ini nggak pakai kapur sama sekali. Itu kan anak buah ulun tuh udah berapa? 6 tahun itu 4 ulun tuh. Itu udah 6 tahun, tanya aja. Beliau berdua itu 6 tahun ikut Iya. Pak Siman, nggih. Mm-mm. Masya Allah.
Ya, beliau teman-teman perantau di sini, lahan pinjam saja bisa punya karyawan. Nah, jangan ragu teman-teman. Tanya aja 6 tahun. Jadi enggak pakai kapur, Pak. Ada itu yang basah semuanya pupuk kandang apa itu aja nggak pakai kapur. Jadi triknya kan kebanyakan memang orang pakai kapur, Pak. Kan itu siasatnya gimana, Pak? Dari Jawa itu kan misalnya asam itu takutnya kan lawan apa itu pupuk kandang. Kalau udah dikasih pupuk kandang kan itu kan udah turun aja, karena untuk ganti kapurnya TSP itu aja. Oh, TSP, Pak ya. Dosisnya, Pak, setiap meter persegi, Pak? Sekitar berapa? Kalau dosisnya itu enggak, itu pokoknya ulun itu kira-kira sekarung TSP itu, Mas. Ini udah ulun nambur tadi. Apa, Pak? Iya sama kayak ini kira-kira. Oh, luasan 1/4 hektar nih 1 karung TSP kurang lebih. Iya, itu aja. Oh, jadi sedikit, Pak ya? Enggak terlalu banyak. Dan pupuk kandang, Pak? Pupuk kandang itu tadi berapa Mas Iwan? Habis berapa tadi ya? Sekitar 15 juga 20 lah. 20 karung untuk 1/4 hektar pupuk kandang. Kotoran sapi ayam, Pak? Ayam. Ayam lebih bagus, Pak ya? Jadi itu ya. Jadi enggak harus mutlak kapur ya, Pak ya. Asal pupuk kandangnya lumayan banyak dengan misalnya karena TSP. Tinggal kondisinya kayak apa. Misalnya kondisinya kurang bagus, dikocor lawan Prokal aja. Prokal itu apa ya, Pak? Iya, kalsiumnya yang banyak. Prokal itu yang 1 kilo berapa itu Mas Yum? 15.000 lah. Ya itu 1 kilo itu langsung dikocor itu aja udah kayak ini. Itu kan nurunakan daripada Dolomit sekarung lawan Prokal sekilo itu banyakan Prokal sekilo itu lebih bagus Prokal nggih. Iya. Jadi nggak berat-berat bawa itu. Lah ini kan tetangga sini kan nggak mau pakai sumur ini. Ulun mulai apa pakai itu. Padahal air asam, Pak ya? Iya. Untuk nyiram? Iya, nyemprot. Kalau di tempat lain, Pak, mungkin disiram air sumur di sini langsung kuning tanamannya. Lah Pak Gasar itu aja kada berani bawa dari rumah. Lu nggak ada pernah. Ini yang hari-hari yang pakai. Sumurnya dikasih apa, Pak? Nggak dikasih apa-apa? Air sumur gitu aja? Iya. Di Prokal ya. Iya, di Prokal aja. Ini saya beli. Petani senior beli yang 6 tahun ya, Pak ya. Masya Allah. Jadi sudah cukup tahu seluk-beluk pengendalian atau pemanfaatan lahan di lahan gambut ini, Pak ya. Dulu yang bingung masih. 1 tahun awal bingung, Pak ya. Dari Jawanya datang tuh. Ngelihat kan apa tanahnya kan kayak apa medannya. Jadi 1 tahun awal itu, Pak. Iya, belajar. Jadi memang nggak langsung berhasil, Pak ya. Ada yo langsung nanya-nanya loh. Iya, malah belajar medan, Bang. tahu kan enak ini. Prokal tadi, Pak, ya namanya. Iya, Prokal. Kandungannya kalsium itu, Pak. Kalsium. Oh, oke. Kalau ini apa, Pak? Ini kayak usus goreng ini, Pak. Kayak sosis ini, teman-teman. Ini untuk bibit, untuk nyemai bibit itu tomat lagi. Nanti dipotong-potong. iya. Direndam, kalau Terus? habis rendam langsung dipotong-potong, langsung dikasih bibit itu. Oh, direndam. Dilubangi dulu, Pak, sebelum direndam. Iya, ini kan dilubangi biar masuk air. Terus kalau sudah basah dipotong-potong, diberdirikan kayak kue putu ya, Pak ya. Ya, kayak gitu. Terus kasih bibit tomatnya. Nggih. Campurannya apa, Pak? Ini media untuk tanamnya, Pak, media untuk penyemaian bibit ini. Semalam pupuk kandangnya setengah karung, terus Pupuk kandang setengah karung, teman-teman. terus apa itu Abu sekam itu ya, Abu kira-kira ada sekam. berapa ya, Mas Yum ya? 5 kilo lah. Iya. Abu sekam sekitar 5 kilo. Kemudian Terus kapurnya itu kan nggak ulun kasih kapur, itu semalam kan pupuk yang kena banjir semalam rendaman itu kan isinya kan habis, tinggal batunya aja. Jadi ulun ganti kapur itu kira-kira ada 3 kiloan lah. Tumbuk kan. Tumbuk pakai kapur sekitar 3 kilo untuk penyemaian. Terus apa lagi, Pak? udah itu aja. Tanah biasa. Ya tanah biasa itu ngambil dari situ. Diayak makanya. Oh, diayak. Oh, jadi harus diayak, Pak, supaya Ya, lembut. lembut supaya. Oh, oke. Kalau bergumpal-gumpal kurang bagus ya, Pak ya. Iya. Ini hasilnya sama, Pak. Media penyemaian bibitnya ini, Pak. Iya. Terong. Oh, ini terong, teman-teman. Luar biasa. Ini hanya umur berapa ya? 13 hari. 13 hari. Siap tanam umur berapa ini, Pak? Seminggu lagi lah, kira-kira 20 lah. Seminggu lagi sudah bisa Tanam. Sejujurnya 17 berani, Mas. Tomat ini semalam umur 17 aja. Kalau yang sebelah, Pak, mau ditanami apa itu, Pak? Lah itulah kan tomat ini, bibit ini. Yang lahan itu? Iya. Oh, jadi teman-teman, sebelum bibitnya disemai, beliau sudah siapkan lahan dulu supaya apa, Pak? Supaya kayak apa ya orang Jawa, supaya masak itu biasa Oh, tanah tuh nggak kaget, Pak. Nah, iya, kayak itu dah. Jadi diolah dulu
sebelum disemai. Jadi dia ada istirahat dulu tanah itu Pak ya mungkin ya. Iya, Agak karena langsung tutup mulsa, Tutup sambil mulsa. ngadani nyemeh, paling 20 hari apa. supaya jamur penyakit juga Ya, mati kering dulu. berkurang. Nggih. Iya. Jagung itu punya Bapak juga? Pak turis dulu ini. Oh, punya seorang tetangga. Nggih, nggih. Selain di sini Pak ada lagi tanaman di Ada semalam di Banjarbaru sana udah, tapi udah habis semangka. Oh, ada nanam semangka juga. Cocok Pak di lahan gambut. Bagus ya. Kalau di sana, kalau sini belum pernah Mas. Kalau Di sini belum pernah. Baru bagus. Bagus semangka. Di sini Hasilnya kan di Jawa. mungkin di sini perlu diuji coba juga Pak, bisa jadi percontohan kalau berhasil. Anu kayaknya ya bagusnya ganal, tapi kualitas kurang mendalam masalahnya. Kurang manis di kurang sini Pak ya. manis, ya. Kalau besarnya besar. Besar, Oh. cepat juga. Hmm. Oh, kalau di Banjarbaru manis kayak di Jawa keras. Tanahnya memang Ini kemarin ditanam padi juga Pak di sini di sela-selanya nih. unggul. Iya unggul. Oh, padi unggul kayak di Jawa Pak ya. Iya. Ini karena mau tanam lagi kalau habis. Apa Pak perbedaan Bapak dulu sewaktu di Jawa bertani juga? Ya petani. Perbedaan mendasar Pak lahan di Jawa dengan di sini. Nyamannya nyaman di Jawa, suburnya tapi subur di sini tanah itu. Kalau di Jawa gara-gara subur nggak asam, pupuknya banyak, jadi hidupnya lawan pupuk. Kalau di sini pupuknya dikit, kalau udah mengakar itu pertumbuhan nyaman sini. Tanah yang bijinya Jadi tanah gambut itu sebenarnya subur Pak ya. Subur Cuma asam itu aja. awalnya Awal. ngakar itu kan asam kalah kan. Jadi kalau udah mengakar, Tapi kalau dia sudah hidup normal, udah Bagus, cepat sini, Pak. bagus ini. Masih subur sini tuh. jadi ngomong-ngomong sejak apa namanya bertani ini pernah Pak panen paling maksimal itu dapat berapa Pak? Satu musim tanam itu Pokoknya ulun itu Mas nggak bisa diprediksi. Ulun itu selama 7 di tahun. sini 3 tahun, waktu 3 tahun Awal. itu udah nukar tanah-tanah pekarangan, terus 3 tahun sudah bisa beli tanah pekarangan, terus 5 tahun udah ngolah rumah itu. 5 tahun sudah bisa bikin rumah, Masya Allah, Alhamdulillah. Lah ya itu Rezeki simpang di sini. 4 jalur 3 itu rumah ulun tuh yang cat kuning. Nanti Insya Allah kita ada waktu Main kita main ke rumah Pak Siman teman-teman ya. Iya, Kita bikin konten yang baru lagi. Iya. Adakah pesan dari Bapak nih untuk teman-teman di daerah lain yang juga bertani di daerah transmigrasi, di daerah lahan gambut, atau secara umum lah di desa-desa di lain Ya, tentang pertanian Pak? supaya maju itu kayak apa, orang-orang itu bisa komunikasi, ini caranya kayak apa, ini kurang apa, bisa konsultasi, itulah sebagusnya bisa itu. Jadi supaya maju itu kayak apa itu. Jadi harus memang banyak belajar Pak ya, Iya, harus bukan belajar. cuma uji coba modal Teori itu nekat. ada, harus teori lawan praktek. Teori dan praktek, harus banyak bertanya juga yang sudah Iya, harus berhasil. ngumpul-ngumpul simulasi kayak apa, tanya jawab kayak itu. Harus banyak minta pendapat ya Pak ya, minta bimbingan dari yang sudah pernah gagal dan pernah berhasil mungkin. Iya. Oh, nggih. Satu lagi Pak, yang perlu dipersiapkan untuk apalagi untuk yang teman-teman muda nih yang sekarang masih di perantauan, pengen balik kampung, pengen bertani tapi takut Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang pertama harus dipersiapkan dari seseorang ketika mau terjun atau balik ke desa untuk bertani Pak? Kalau ulun persiapkan apa ya Mas? Cuman 3 perkara aja, misalnya kreatif, ulet, tanggung jawab itu aja. Kreatif, Ulet, ulet, tanggung jawab itu aja. Kreatifnya bagaimana Pak? Ya misalnya ini hujan kepala pusing harus tulat. Harus berangkat Pak ya. Harus Ini gigi ya kalau Pak ya. ini kayak apa? Ulatannya kalau udah jadi ya Harus zaman berhasil. amburadul nukar ini, kalau untuk modal lagi aja. Kalau Oh, udah lebaran tinggal. jadi teman-teman kalau ada hasil sedikit jangan buru-buru bersenang-senang, Nah, tapi dimodalkan lagi agar bisa lebih luas. Mungkin beli lahan Pak ya. nah, sip kayak itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kreatif, ulet, dan Tanggung jawab. tanggung jawab. Ya, jangan ditinggal main-main ya. Jangan coba-coba. Tapi harus serius Pak, nggih. Kalau di sini 3 tahun kada jadi bujur Mas, masalah lahan numpang loh. Ada sanukar. Tenaga ya. Tinggal Nah, tenaga numpang aja bisa berhasil. Lawan akal aja. Nggih. Kan lahan di Kalimantan ini kan. Nah, iya. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami dengan Pak Siman asal Purwodadi. Patut diteladani kegigihan beliau di lahan pinjam pakai di daerah transmigrasi. Teman-teman jangan takut, di daerah lain yang ingin bertani di lahan gambut dimanapun berada, lahan gambut yang marginal ya, tetap subur teman-teman asal kita gigih. Sekalipun kadang-kadang banjir ya relatif lah, namanya Kalimantan. Nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, insya Allah kalau kita tekun
Dan yang kedua memang ada rezeki ya. Mudah-mudahan. Ya, rezekinya bagus, ulet, insya Allah berhasil. Ya, jangan kapok. Teman-teman, terima kasih. Raihan Batola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.